melihat tayangan ini. Beliau teman saya yang kebetulan ini kambingnya hampir 100 tapi kurang lebihnya sekitar 80. Dan ini langsung kita tanya-tanya ke Mas Rudi biar peternak pemula dimanapun berada bisa belajar dari beliau, karena beliau berangkat dari nol, bukan hanya berangkat dari 100 ekor atau 60 ekor, enggak, berangkat dari nol, dari sedikit hingga saat ini. Mas Rudi, sudah ini kan untuk pemula Mas, sudah berapa tahun sih Mas Rudi penggemukan kambing? Sudah 7 tahunan lah. Sudah tahun 7 tahunan. Mas Rudi, ini kan untuk pemula, untuk pemberitahuan pemula ini. 7 tahun itu dulu berangkat dari tahu belajar dulu atau langsung nekat penggemukan kambing? Berawal dari kita belajar dulu karena kita konsultasi ke teman-teman. Kita coba dulu karena masih pemula, nggak usah banyak. Waktu itu saya coba 8 ekor. 8 ekor. 1 tahun berjalan, 8 ekor itu ada lagi 1. Pejantan cuma 1? Jantan 1. Terus betina? Betina. Yang jantan dijual. Masukan dari teman yang menurut orang Jawa cocok. Kambing. Nah dari situ saya berusaha motivasi untuk meneruskan usaha Peternak kambing. Dulu 8 ekor kandangnya berapa? ini. Mas, kandang awal cuma dari 4 ini. Dari sana sampai sini aja? Iya. Cuman segini? Awal mulanya. Awal mula. Terus kemudian bisa jadi banyak kayak gini sampai ke belakang itu? Jadi ceritanya kandang ini proses pembuatan atap itu 3 kali. Ini pertama, yang 4, terus tak kembangkan. Pokoknya nekat lah. Karena udah motivasi untuk ternak, saya tambah lagi tiang 4 berikutnya. Ini sudah tiangnya sudah jadi. Terus ini sekatan atau bobokannya juga ini dibuat 1, 2, 3, 4 kali. 4 kali? Ya. Mas, untuk pemula ini kan terkadang takut toh. Takut untuk memulai. Takut rugi, takut gagal. Ini kan pemula pasti perhitungan toh, Mas. Ini dulu juga sama nggak perhitungan? Kalau dulu saya tidak sebegitu detail di perhitungan sih. Berawal dari saya jual jantan 1 ekor kok lumayan gitu loh. Waktu itu kita modal masih modal pakan, belum kayak sekarang sih cuma rumput saya kasih ombok. Pada hitung itu mending kalau dikali 3 ekor, ya berarti tinggal faktor kali. Terusnya ya udahlah, saya berusaha pelan-pelan nambah dapat cuma dikit saya berikan biar. Terus dari awal 8 ekor. Di periode kedua 1 tahun kemudian berapa ekor nambahnya? Sekitar 20 ekor jantan waktu itu. 20 ekor. Itu dari modal 8 atau nambah modal? Ya kita tetaplah ada tambahan dari luar, tapi kan tetap yang awal kita beli itu kita kembangkan lagi. Ya, yang kedua nambah 20 ekor. Yang ketiga? Nanti kalau ini bobokan ini sekitar 30 ekor ya. 30 ekor itu hasil keuntungan dimasukkan ke kambing iya, lagi? Itu selama 2 tahun 3 tahun saya untung dikit-dikit. Saya kembangkan lagi cari bahan itu kecil. Terkadang Mas, ternak atau penggemukan kambing itu kan kadang-kadang pemula itu berpikir untung dan rugi. Hasil untuk bisa nggak untuk penghidupan harian, bulanan. Ini dulu sempat berpikir kayak gitu juga kan? Kalau awal mulanya saya untuk harian belum ke kambing dulu, karena saya jujur aja investasi dulu modal untuk usaha kambing, karena berawal dari boleh katakan dari nol. Kalau untuk harian ya usahanya di luar usaha. Jadi tidak mengganggu modal kambing ya? Ya enggak. Kalau pakannya gimana dulu? Pakannya waktu itu cuma 20 ekor ya kita banyak rumput-rumputan masih mampu. Masih mampu ya? Masih mampu. Taruhlah tambah nutrisi apa, bekatul sama onggok boleh katakan macamnya. Tapi kalau sekarang fokus di rumputan, waduh waktunya
Jadi siasatnya jangan mengganggu modal kambing dulu Ya, ya, kalau mau besar ya. Ya, karena saya berusaha cari tambahan dari hasil itu untuk dikembangkan dan terus dikembangkan. Tahun ketiga menjadi 30-an, tahun keempat menjadi berapa? Tahun keempat waktu itu sekitar 50-an. Jadi 50. Karena tahun keempat saya udah polsing. Oh, tahun keempat udah sini. Ini juga dari modal kambing atau modal luar? Ya sebagian ya modal kambing, sebagian ya luar. Soalnya ya terkadang ada dikit perlonggar untuk urusan keluarga udah ini kita masukkan kambing. Bahkan kalau memang kondisi kambing pakan boleh katakan nipis, ya untuk harian kita hemat dulu. Berarti memang untuk pemula belajar itu harus pinter manajemen secara nabung lah bahasanya ya. Pokoknya motivasinya dulu nabung. Nabung Insya Allah kalau faktor kematian nggak banyak ya tetap bisa. Kalau seumpamanya Mas Rudi dari 40 ekor dulu kematian berapa ekor? Kalau dulu kematian cuma satu. Cuman satu? Satu ekor itu. Terus yang masa mati bibitan banyak 2 tahun kemarin. Tahun kemarin kena 11 ekor. 11 ekor. Ini kemarin saya baru ngebur 2. Aduh. Ada juga yang mati. Ya, walaupun sudah senior, sudah lama, masih ada yang mati. Apa kendalanya mati, Mas? Sebabnya? Dia kena kakinya lumpuh. Kakinya lumpuh. Itu berkaitan dengan sterilisasi kandang atau pakan atau memang sejak awal beli? Kalau belinya sehat, tapi kemungkinan dia ada kekurangan beberapa kadar kandungan nutrisinya karena kan saya beli kan yang lepas sapi gitu. Kecil. Ya cuma satu itu. Oh, satu itu. Ya ini sebagian kan ini kecil-kecil ini. Dulu modal berapa waktu nekat yang kecil banget lepas sapi? Lepas sapi itu dulu saya sekitar 600-an. 600-an. Nah, Mas Rudi, kalau pemula itu bagusnya yang untuk berapa umurnya, harga berapa sih standar sekarang? Kalau sekarang kalau harga 600-an kecil banget. Janganlah. Standar sekitar kalau pemula supaya ini ya 1000-an ke atas. Lebih baik 1000, aman. Insya Allah daya tahan masih kuat. Kalau sudah ahli kayak Mas Rudi beranilah ya. Iya. Kalau pemula jangan. Nekat lah Mas. Dia belajar dari teman-teman yang sering apa namanya? Ternak pengemukan. Menunjukkan kecil. Trik saya kalau kecil-kecilan itu nggak lepas hijau-hijauan. Itu. Setiap Jangan malam lepas hijau-hijauan. Setiap malam. Setiap malam saya pantau yang kalau kambing kecil. Yang sebelah sana itu kan kecil-kecil. Oh itu ya, itu kecil semua itu ya. Itu ada 30 ekor itu. Barusan kumpul 21 ekor. 21 ekor. Sebenarnya ada 6 ekor belum saya lihat ini. Ada tambah. Kalau yang ini sudah berapa bulan digemukkan? Ini saya kumpulkan kecil-kecil sekitar bulan Juli kemarin. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya. Januari udah 7 bulan. 7 bulan nah ini. Ya lepas sampai rata-rata. Nah ini yang mati 11 ekor BAN ini. Ini? Iya. Oh. Kalau dikasih umur panjang ya sebenarnya segini. Ini dulu kecil-kecil Mas. Kecil-kecil ya. Ini. Kalau sekarang sudah duitan ini ya. Kalau yang belum dijual. Mas Rudi, itu ada betina di sana gimana ini? Coba kita lihat. Ini kayaknya betina ini. Nah ini daratan ini untuk ini betina. Mas Rudi, kenapa dari penggemukan kok ini ngambil betina ke breeding? Ini breeding atau digemukkan saja? Ini untuk betina ini rencananya mau kita ambil turunan atau anaknya atau breeding. Dengan harapan nanti kalau dia sudah beranak, paling tidak saya untuk bahan penggemukan sebagian ini sudah punya modal lah boleh katakan. Oh niatnya nanti modalnya dari breeding. Ya, tetap. Nah, ya endingnya tetap dijual tapi kan tetap rencananya belakang sana masih mau tambah Mas. Belum ini sempat. mau dibikin? Iya itu. Mau dilebarkan juga toh? Iya rencananya. Kurang Mas. Belum. Lokasinya Mas. Enggak. Karena merasa kepuasan di kambing ternyata tahu selahnya akhirnya pengen nambah juga ya. Udah nekat aja Insya Allah. Mas Rudi, saya punya pertanyaan. Ini kan Mas Rudi terbiasa penggemukan.
dengan pindah ditambah ke breeding. Breeding itu kan jangka panjang tuh Mas hasilnya. Gimana? Kaget nggak biasa untung 3 bulanan, 4 bulanan, 5 bulanan ini ke breeding? Yang jelas saya ngambil indukan ini karena kondisi bahan jantan sampai detik ini luar biasa harganya Mas. Makanya mindset saya rubah, sebagian penggemukan, sebagian saya cicil untuk Breeding. Tapi kan lama. Ya resiko. Itu konsekuensinya paling enggak ada hasil insya Allah kurang lebih kita buat longgar 1 tahun lah enaknya gitu. 1 tahun ya. Karena ini boleh katakan bukan indukan bobot bukan. Saya ambil diri lah, diri doro siap kawin. Harga berapa ini? Ini dulu ini harga 12-13 ini. 12-13. Kalau ini masih pecah 1.000 yang ini. Oh ini. Tapi kan udah berapa ini kan udah hamil insya Allah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah dikawinkan udah, semua. Udah saya kawin. Mas, ada siasat nggak pakan dari penggemukan di nanti apa kos breeding ini dipindah ke penggemukan yang nanggung penggemukan? Ada siasat kayak gitu? Ada. Jadi nanti disiasatkan pakan ini bagaimana supayanya ringan, nanti dimasukkan ke kos penggemukan gitu. Biasanya itulah tumpang sari lah boleh katakan. Tumpang sari. Itu lebih efektif Mas. Kaitan juga untuk penggemukan kita nggak nutrisi sebegitu bagus kayak penggemuk. Untuk ini loh. Ya, seperti breeding ada yang kita kurangin lah. Oh di breeding ada ini kadarnya dikurangi. Tapi hijau-hijauan nggak lepas setiap hari. Kalau hijauan berapa kali ini? Saya kasih siang sama sore. Siang sama sore. Sore itu kasih fermentasi daun singkong, kasih ini sebagian makan ini saya tabur lah untuk tambah nutrisi dia. Terus setelah itu saya kasih rumput-rumputan hijau-hijau. Rumput hijau-hijauan. Ya itu salah satu trik untuk menghemat biaya pakan untuk yang betina-betina. Yang betina kayak gini. Nah Mas Rudi, untuk pemula itu kan terkadang takut penjualan. Udah ternak banyak, sudah penggemukan banyak. Ini jualnya gimana? Terus ada ketakutan juga nggak sih Mas Rudi ngerasain kayak gitu? Ya awalnya ya ketakutan lah. Barang segini aja ini mau buang. Tapi kalau kita sering komunikasi, apalagi sekarang ini dunia semakin canggih kan ya. Insya Allah lah pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Akhirnya ketakutan itu terjawab oleh perjalanan seiring waktu ya. Seiring waktu. Akhirnya sebenarnya tidak susah untuk membuangnya. Karena banyak yang meminati ya. Nah sejauh ini Mas, ini juga kan untuk pemula. Apa-apa beli, pakan beli, semuanya beli, modal semuanya. Apakah masih dapat sisa? Ya. Yang penting di manajemen pakan. Manajemen pakan sama untuk penggemukan kita belanja bibitnya. Belanja bibitnya harus hati-hati. Harus hati-hati. Artinya jangan, karena kadang-kadang maaf ngomong kalau pemula itu jadi bahan. Jadi bahan apa? Ya, bisa kejebak di harga. Kejebak di harga. Harganya sekian. Ya maklum lah itu pengalaman saya gitu loh. Ternyata setelah itu nggak ukur. Hati-hati dibeli bahan. Terus kalau makan ya gimana caranya lah kita kreasi gitu ya. Kalau standar Mas Rudi berapa sih makan manajemen per hari per ekor itu harus berapa ribu? Saya target ini untuk 1 ekor yang penggemukan kita buat standar 25.000 per bulan. Per bulan 25.000 kecil sekali ya. Kecil. Tapi bisa gemuk buktinya. Ya kalau untuk itu. Yang penting kuncinya untuk penggemukan tuh pakai stabil. Jangan sampai gonta-ganti. Kalau gonta-ganti ya pengalaman saya sih karena saya yang ngerintis lah. Di tengah-tengah perjalanan kehabisan pakan saya kembali ke rumput akhirnya kambingnya ya ini cerita pengalaman gitu. Udah pakai fermentasi dan lain-lain kebetulan sih kebutuhan kan banyak. Akhirnya kambing kalah. Kasih rumput akhirnya kambingnya rusak lagi. Oh ternyata tidak boleh dari fermentasi dipindah ke rumput total itu ya, justru rugi di kita. Kalau saya pribadi nggak ngelarang sih. Silakan monggo kerso pada yang mau pakai. Tapi pengalaman saya dampaknya untuk kambing. Akhirnya kambing karena itu, makan nggak stabil ya. Tapi bagaimana Mas Rudi kalau penggemukan itu rumput murni? Rumput murni ya bagus sih Mas. Bagus juga ya. Yang penting tenaga kita siap enggak. Kalau fermentasi dengan rumput murni cepat mana Mas? Cepat fermentasi. Cepat fermentasi. Kalau udah jadi cepat fermentasi. Oh gitu ya.
ada selisih berapa kalau cepat besarnya? Sekitar sebulan 2 bulan itu. Sebulan 2 bulan. Fermentasi di sini silase daun singkong. Iya, ampas tahu. Terus kita pakai menir jagung. Itu menir jagung musim panen kemarau kemarin. Aku beli berapa kintal gitu masih sisa. Beda. Mau enggak? Sama kandungan protein tinggi. Kandungan protein, mineral dan lain-lain. Mas Rudi punya tanaman rumput nggak sih? Punya, tapi kita bukan hektar apa itu, bukan dalam kapasitas kebun. Di ladang itu tanggul-tanggul sungai saya tanam. Oh, memanfaatkan lahan kosong. Tanggul-tanggul sungai supaya nggak rawan longsor gitu. Ditanami. Nah ini pemirsa harus bisa kalau tidak punya lahan banyak, gunakan lahan yang terbatas menjadi efektif seperti Mas Rudi. Karena metode ini ternyata memang digunakan oleh Mas Rudi dan efektif. Tidak punya lahan yang luas, tanggul-tanggul sekitar sawah, sekitar ya artinya perkebunan yang memang tidak diurus orang lain atau memang sifatnya milik umum lah ya, ditanami hanya yang penting merawat yang namanya kelestarian alam, tidak merusak. Ini kan perlu. Mas Rudi juga kan seperti itu ya? Iya. Sejauh ini tidak ada komplain kan ya? Enggak. Malah justru lebih menguatkan tanggul ya? Nah, itu depan rumah dekat Jalan. itu saya tanam. Memang sengaja karena depan itu kan arus air hujan tuh kan deras. Alhamdulillah saya tanamin itu ya stabil. Stabil ya? Badan jalan stabil, nggak rontok terus. Oh iya. Nah, Mas Rudi, penting untuk pemula. Saya minta pesan untuk pemula. Seperti apa kemudian rasa takut itu bisa hilang? Takut dalam hal Beternak. peternak. Ada nggak cara menghilangkan ketakutan, keraguan? Mau melangkah itu kan pemula biasanya takut sih. Kata kuncinya yakin aja. Gimana? Kalau kita udah fokus, yang penting kita fokus. Kalau kita mau ternak, fokus. Semua ada tantangan, mati 11 ekor, itulah cerita di peternakan. Karena kebanyakan yang pemain gemukan, 100 ekor itu pasti ada masanya. Nanti bahan calon gemukan tuh mati banyak. Itu ya. Itu cerita dari teman-teman. Tetapi tetap berhasil. Ya. Karena kematian itu menjadi pelajaran penting bagi kita semua ya. Dari situ kita banyak ilmu yang kita dapat. Oh, faktornya kemarin gini. Nanti ke depan berarti kita jangan sampai terekor di sini. Oke pemirsa, itu yang dapat saya sampaikan, minta keilmuan dari Mas Rudi. Yang terpenting bukan modal banyak, semangat dan kemauan. Mas Rudi berangkat dari 8 ekor menjadi 20, menjadi 30, terus sekarang menjadi 80-an ekor ini, bahkan mau menambah lagi. Terus ini juga membuat kandang juga bukan sekaligus dengan modal yang banyak, tapi mulai bertahap, sehingga ini bisa ditiru oleh pemirsa semuanya untuk pemula. Karena bagaimanapun saya menginginkan bahwa pemula itu memiliki keberanian, keyakinan, dan motivasi. Terus sehingga nilai pada dirinya itu menjadi semangat. Kuncinya tidak ada usaha yang meninggalkan hasil. Itu kuncinya, tidak ada usaha yang meninggalkan hasil. Apapun usaha kita pasti ada hasilnya. Asal dengan tekun seperti catatannya Mas Rudi, tekun, yakin, dan terus memacu motivasi. Kalau persoalan penjualan, kambing tidak usah bingung mau jual kemana. Kalau kita punya stok pasti siapapun membutuhkan, karena kambing di Indonesia tingkat kebutuhan daging ini meningkat, dan mudah-mudahan tahun depan Indonesia mampu mengekspor kambing sehingga peternak di Indonesia ini mampu bukan hanya taraf ekonomi mikro tapi makronya juga bisa menyumbang devisa bagi negara. Terima kasih untuk pemirsa, untuk pemula, semangat. Mas Rudi, terima kasih ya. Semoga sukses. Amin. Dan terima kasih atas kunjungannya. jangan lupa nanti kalau saya kesini minta ada pertanyaan, saya minta ditambahi keilmuannya, akan saya catat dan kita diskusi lagi. Karena saya yakin percakapan ini belum bisa memuaskan pemula di sana, tetapi bisa menjadi semangat
Dan informasi ini sangat penting, Iya. karena jarang juga kan kalau kita mencari ilmu di pasar kita dapat, tapi dengan di kandang kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas, berbagi ilmu dengan peternak yang ada di sana. Terima kasih. Salam.